Oke, halo, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya Murad dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali saya bakal bahas saham NISP. Kemarin kan saya bahas Bank Niaga itu, CNB Niaga. Jadi ini bisa dibilang salah satu peer-nya yang mirip-mirip kinerjanya dan size. Tapi dari sisi size, Bank Niaga jauh lebih besar ya. Bukan jauh lebih besar ya, bank swasta terbesar kedua saat ini di Indonesia, sedangkan INSP dari sisi total aset itu peringkat 9 di Indonesia, kalau tidak salah. Jadi kalau ada kesalahan data, jadi mohon untuk dikoreksi. Nah ini yang tabel kemarin juga saya present ya. Tapi saya tambahin lagi price earning ratio maupun price book value. Dan ini pun kelihatan memang posisinya mirip-mirip ya, 5, seringnya PBV-nya juga masih di bawah satu semua. Cuman sekilas baik Bank Niaga maupun MSP kinerjanya memang bagus, bertambah banget, maksudnya tumbuh banget kuartal satu kemarin, dan bahkan NISP hari ini udah naiknya kencang banget ya. Saya sendiri belum ada saham NISP sama sekali, dan ya udah kalau memang belum ada ya udah nggak apa-apa, kan yang penting kita punya strategi yang masing-masing berbeda, time frame yang berbeda, yang time frame juga yang berbeda, sehingga ya kalau ketinggalan kita ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau mau tahu NISP, sebenarnya NISP ini kepemilikan dan sebagainya seperti apa. Jadi saya coba lihat di websitenya NISP, kamu bisa cek juga di ocbcnsp.com, itu nah seperti ini. Kelihatannya memang complicated ya, tapi cukup lihat di sini saja. Jadi pemiliknya memang OCBC Overseas Investment, ini grup perusahaan dari Singapura ya, OCBC yang juga udah punya nama, dan sisanya atau lainnya ada saja 14,92%, itu pabrik. CBC Sekuritas justru bukan di bawahnya Bank OCBC NSP ya, tapi beda jadi induknya di sini, OCBC Banknya yang dari Singapura. Oke, dan ini bisa dilihat, kamu lihat di sini, beda kayak Bank Niaga yang 7,5%-nya doang yang publik, sedangkan di OCBC NSP itu hampir 15%-nya. Dan yang menarik adalah NSP ini kan sepertinya kok baru populernya sekarang, karena, nah ini juga, kamu perlu tahu dulu, memang dulu waktu saya masuk di saham 2013, memang NSP ini jarang banget disebut ya. Kenapa? Karena memang tidak membagikan dividen dari tahun 2004 sampai 2020. Jadi emang ya tidak populer aja, termasuk transaksinya juga nggak terlalu liquid dan aneh. Tapi kalau kamu cek di technicalnya sekarang, nah ini kelihatan banget ya bedanya. Ramai banget di 2022. Mulai sering banyak yang menyebut. Ini menurut saya juga saham itu ada kayak masanya ya, kecuali dia saham kategori big cap, yaitu dia bakal terus disebut-sebut. Tapi kalau kategori yang agak middle, dia itu ada masanya. Itu sih yang saya perhatiin ya. Kamu bisa lihat sini. Jadi dari data trading view ini kelihatan emang dari tahun 2006 ini sepi banget. Bahkan sahamnya memang nggak kemana kan gitu ya. Tapi ini volumenya tinggi banget di 2022. Artinya banyak yang mulai mulai ramai orang masuk ke NSP, dan sahamnya juga kencang banget ya naiknya, dengan target resisten berikutnya 1070. Oke, bagaimana secara valuasi? Kalau dari sisi valuasi, berdasarkan price earning ratio, memang dengan asumsi hanya tumbuh 11,4% aja ya tahun ini, laba bersihnya seandainya, karena kan kuartal satu aja udah tumbuh 60% laba bersihnya. Jadi dengan asumsi hanya 11%, maka Rp917 jawabannya. Tapi kalau time frame-nya kamu 5 tahun ke depan, maka jawabannya 1.300. Nah gitu cara bacanya. Jadi apakah 11% ini sangat rendah? Menurut saya sangat rendah. Bisa jadi lebih dari 20% malah laba bersihnya tumbuh tahun ini. Itu dari sisi price earning ratio. Sedangkan dari price book value memang kan eh, rata-rata PBV-nya based on PBV 1 tahun kan cuma segini ya, masih rendah banget. Sehingga kalau misalnya kita anggap dia akhirnya menyentuh book value satu aja, maka 1.600, dengan asumsi nilai buku per lembarnya naik 9% tahun ini. Tapi satu apa mungkin kan, atau mungkin 0,7, pas Rp1.100 gitu. Itu ya cara, kalau saya sih biasanya kayak gini caranya.
membuat perkiraan, oke, berarti saya masuk di harga berapa dengan margin of safety berapa persen sehingga saya bisa target sesuai dengan yang saya inginkan. Itu kalau time frame-nya, yang penting kamu harus tahu dulu time frame-nya ya. Karena perbedaan time frame, perbedaan pilihan saham. Kemudian yang ingin saya coba bahas adalah tadi ya, nah dari sini dulu deh. Kalau memang dibandingin dengan peer-nya, sekali lagi ya, peer-nya itu yang istilahnya size-nya mirip-mirip lah ya dengan CNISP. Ini kalau based on data kan ada Bank Maybank, Danamon, DTPN, sama Cimniaga. Nah ini emang si CNISP emang masih secara valuasi paling murah based on price earning ratio-nya saja. Itu. Kemudian industri average di angka 18. Nah ownership juga kalau saya lihat ini kan dulu sebenarnya kalau kamu lihat di laporan tahunannya sejarahnya menarik ya karena ini awalnya perusahaan Belanda kalau nggak salah karena terus diambil alih kemudian berubah-ubah di akhirnya diambil sama OCBC Singapura. Oke, nah ownership breakdown-nya juga menarik. Public companies, institution, private companies, individual insider, dan general public-nya cuma 1,2% saja. Ya, yang top shareholder-nya kamu bisa lihat di sini, OCBC, sisanya, nah ini PT Udaya Wira Utama, eh, Surya ya ini nanti kamu bisa lihat ya. Intinya ini ada insider perusahaan bukan insider sih ya. Ini perusahaan dari Ibu Surya Wijaya salah. Oke, ya seperti itu. Terus analisnya atau prospeknya seperti apa ke depannya? Nah, sayangnya kalau dia jarang yang mengcover ya jarang juga ada estimasinya. Jadi saya coba cek di sini maupun di Stockbit juga nggak ada tuh analisis atau estimasi konsensusnya. Begitu juga di TradingView juga nggak ada. Tapi based on technical ya seharusnya sudah overbook ya kalau based on technical ya. Sehingga mungkin orang masih ada FOMO aja, wah pengen SPP padahal ya lihat situasi juga kan ya. Cuman based on fundamental valuasinya masih baik-baik aja, masih oke. Bahkan growth-nya 66% baik tahun kuartal 1 2023. Cuman ya itu dia. Kalau naiknya terlalu terjal, agak hati-hati. Berarti itu artinya FOMO. Tapi kalau agak naiknya steady, nah itu yang bagus justru. Kalau mau yang sustain. Tapi kalau mau sekedar memanfaatkan momen, ya boleh-boleh aja sih. Oke, itu dia terkait NSP. Jadi menurut saya secara daily dulu, time frame-nya, ya udah naik banget ya. Naik banget, naik banget. Jadi ya lebih berisiko lah dibanding kita belinya di sisi sini jelas banget ya lebih enak beli di sini lah. Cuman ya itu dia terlalu berisiko menurut saya kalau udah apa baru masuk sekarang kecuali emang time frame-nya 5 tahun ke depan nah itu aja kalau masuk sekarang. Oke, itu aja sih dari saya, semoga bisa bantu kamu memberikan insight buat kamu dan semoga sehat dan cuan selalu. Thank you.